Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina wa qul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Summa qala fi ayatin ukhra wa ma Allahu yuridu dhulman lil 'alamin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Keluarga besar dari Bapak Haji Asmen, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kita, pengurus mushola, Pak Imam, Bilal, ibu-ibu yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat dihimbaukan nama, semuanya saya hormati lagi saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karenanya tak ada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma ya Allah salli wa sallim, limpahkan salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, pada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada semua keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicit serta semua keturunannya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan diskusi di kajian kita ini membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Nawami Al-Bantani Al-Jawi, judulnya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini artinya, nasaih itu jamak dari kata nasihat. Jadi kalau jamak nasihat berarti nasaih, artinya nasihat-nasihat, banyak nasihat. Al-ibad artinya itu kita manusia-manusia ini, terambil dari akar kata abdun, artinya kan hamba Allah. Jadi makna kitab ini ya nasihat-nasihat untuk kita. Mengapa penulisnya memberi judulnya ini nasihat-nasihat? Karena memang agama ini sebenarnya isinya nasihat. Bapak Ibu mungkin pernah menghafal penggalan hadis ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nah, yang namanya orang baik itu orang yang selalu saling menasihati. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu hafal ayatnya, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini akan rugi, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi itu orang beriman, wa amilus shalihat, dia buat baik. Terus yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dia saling menasihati. Menasihati itu mesti sabar. Ini kuncinya. Kadang ada orang menasihati tapi pakai marah-marah. Nah, itu tidak jadi beruntung, rugi juga ini. Kenapa menasihati harus sabar? Karena
Orang kadang kalau kita nasihati dua kemungkinannya, dia terima atau dia tolak. Kenapa Tuhan suruh kita sabar? Karena kemungkinan ditolak ini kadang lebih besar. Sebab Nabi saja datang menasihati orang, diterima atau tidak? Banyak juga yang tidak. Makanya kita kalau nasihati orang, ya kalau ditolak biasa aja, tidak usah baperan gitu. Bahasa anak muda sekarang ini baperan. Apa baperannya? Buat perasaan, singgung, rajo, marah, itu namanya baperan. Ngomong. Ya jangan kayak gitu. Kalau menasihati orang, mau dia terima, alhamdulillah. Tak terima pun alhamdulillah, karena kita sudah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Menasihati orang ini bukan karena kita hebat, tapi karena memang Allah memerintahkan. Ini gitu. Jadi cara berpikirnya itu harus kita luruskan. Mengingatkan orang bukan berarti kita hebat. Karena mengingatkan itu mesti itu adalah perintah Tuhan. Kita menghormati orang non-muslim lah misalnya. Kita menghormati orang non-muslim itu bukan karena dia benar, kan? Tapi karena memang perintah Allah. Makanya terjadi ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu apa? Berbeda pendapat ya. Boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal? Kan itu terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada juga yang mengatakan boleh. Kalau yang tak boleh ini, dah tahu kita nih alasan. Mengapa ada yang mengatakan boleh? Alasannya itu sederhana, karena memang kata Tuhan kayak gini, wala tasubbul ladzina la yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Muhammad kata Allah, itu orang-orang Islam itu menghina Tuhan-Tuhan orang kafir, menghina Tuhan-Tuhan orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jadi dulu awal-awal Islam ini, saking semangatnya para sahabat ini beragama, jadi orang-orang yang menyembah berhala ini diejek-ejek. Apalah Tuhan kalian ini, belumuik dia. Tahu belumuik? Jadi Tuhan berhala itu kan karena bertuduh itu, kena hujan, panas, itu ya belumut kan, dibersihkan, belumut dibersihkan. Kadang dibiarai burung kan. Tuhan juga lewat burung. Itu dia. Jadi ada orang kafir itu yang masuk Islam gara-gara Tuhan itu dibiarai burung. Karena bagaimana Tuhan ini tidak melawannya, dibiarai burung diam. Gitu. Macam mana dia akan memperkenankan permintaan kita, membela dirinya saja dia tidak bisa. Gitu. Lalu apa ya, dibully lah bahasa orang sekarang. Orang-orang kafir ini dibully. Sebenarnya ini bully ini bahasa kampung juga apa nih? Ejek-ejek. Sebenarnya dibully ini lebih keras rasanya, tak cemeh-cemeh ini. Ya begitulah pokoknya. Lalu akhirnya orang kafir itu balik membalas gitu. Walaupun mereka salah, mereka balas juga dengan cara mereka. Maka kata Tuhan, kata Allah, jangan kalian hina orang-orang yang menyembah bukan kepada Allah itu. Nanti dia balik menghina aku. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dia akan balik menghina aku tanpa ilmu.
Nah, lalu kita menghormati orang kafir nih bukan karena dia benar, karena Tuhan menyuruh kita menghormatinya. Begitu aja. Iya, sama kata kalian bukan berarti benar, ya aku pengen menghormati kalian aja. Karena Tuhan nyuruh kami menghormati kalian, dah gitu. Nah, ada kawan ibu misalnya buat jahat, ada orang apalah kejahatan ya, apa lagi kira? Ada korupsi lah juga, yang korupsi. Tahu deh awalnya korupsi wah. Oleh agama kita tetap berkawan dengan dia atau kita tinggalkan? Berkawan kan? Ya begitu. Kita berkawan nih, bukan kita membenarkan perbuatannya kan? Karena memang Tuhan nyuruh kita berkawan, tidak boleh bermusuh. Tentang perkelakuannya itu ada nanti hukum yang akan mengadilinya gitu. Jadi agama itu begitu aja. Jadi kita menasihati orang itu bukan karena kita lebih hebat, bukan, karena Tuhan memang suruh saling mengingatkan. Ini Bapak Ibu nih, saya ini ditugaskan ke sini untuk memberi nasihat, bukan karena saya hebat. Memang takdir saya macam itu, gitu aja. Ya, jadi bapak-bapak nih, ibu-ibu bukan berarti tak hebat. Ya kebetulan ibu ditakdirkan bukan sekolah agama misalnya bapak-bapak, gitu-gitu aja sebenarnya Pak. Jadi saya tak perlu menyombongkan diri juga diundang di sini. Bukan karena saya hebat. Kalau saya merasa hebat, nah ini bahaya nanti datang sombong lah, datang ria, macam-macam. Mungkin nih saya sampai di sini nih banyak nih ceritanya. Mengapa saya salah satu ustadz yang mengisi di sini nih? Bukan hebat, tidak ada yang lain mungkin lagi. Nah, bisa nggak itu? Pilihan. Ini pengurus ini dah nelpon siapa? Pak, bisa nggak? Oh, ada bisa, ada penuh. Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau itu tidak bisa. Maaf ya Pak. Atau pengurus siapa lah nggak? Nah. Akhirnya adalah orang yang mengingatkan, macam mana kalau mau kira tu Pak? Yang mana tu Pak? Dah tahu Pak kawan. Itu itu tu ada kau nomornya, ada Pak. Tak ada tu Pak, biar cari tu Pak. Tak ada nomor Pak. Akhirnya dapat, ditelepon lah. Akhirnya bisa. Jadi awak kasih koko gara-gara awak hebat atau gara-gara ada orang lain? Jadi itu kadang tuh Pak. Kita tuh kadang di situ makanya Tuhan tuh marah kalau kita sombong. Apalah sebabnya Bapak yang mengusulkan tadi itu menyebut nama saya? Karena Allah. Nah, itu kita tuh yang lupa. Makanya kata Allah, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalian kata Allah kalau belum mendapat apa yang kalian inginkan, usahakan aja. Tapi kalau kalian dah dapat, tidak usah sombong. Kenapa tidak usah sombong? Karena kalian dapat itu bukan karena kalian hebat. Memang dah begitu takdirnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang yang berbangga-bangga lagi menyombongkan diri. Itulah tuh. Nah itu kita harus saling mengingatkan, menasihatkan. Saya mengingatkan sekarang di sini bukan berarti saya paling hebat. Ibu-ibu jangan pernah berpikir Mak, ini ustaz-ustaz ini orang hebat, orang suci, tidak salah, tidak. Suatu waktu mungkin Bapak Ibu akan nengok saya salah.
Cuma apa? Dan gitu ibu. Ini ustaz ni masih manusia ni, punya masalah juga dia. Makanya ibu tak boleh mengidolakan ustaz. Ya, kalau ibu mengidolakan ustaz, mengidolakan guru, nampak ibu nanti kelemahannya, ibu kecewa. Dulu, ini dulu dicerita, saya agak dekat-dekat dengan ibu-ibu majlis taklim ni. Waktu itu Pak Herman Abdullah ya, apa wali kota ya, dekatlah dengan Ibu Evi ni, apa ni, majlis taklim dekat aktif waktu itu tu. Waktu itu mau mengundang Agim dan dijadwalkan mau datang. Kiro ketahuannya berbini beliau. Reaksi undang batalkan usaha. Apa pula salahnya dia berbini? Iya. Ibu kecewa kan? Ini buka cabang. Apa-apa pun yang dia buka awal dan apa yang bisa. Gitu kan? Karena kita mengidolakan orang akhirnya kecewa. Pengen batal-batal. Karena kita menengok sosoknya. Kalau kita nengok ilmunya yang dia sampaikan itu benar, bagus, udah. Pria dia mau berbini lagi, kenapa rupanya? Apa-apa pun tak berbini bukan berartinya hebat. Tak ada orang ni aja. Jadi kayak gitu kan. Jadi kita tuh kalau saling menasihati ya saling mengingatkan gitu. Nanti ibu bapak kalau ketemu saya lagi berbuat salah, bapak ibu harus ingatkan. Jangan bapak ibu ceramah ada tanggung jangan gitu. Jangan dibiarkan saya salah sendiri. Harus saling mengingatkan. Umar bin Khattab ini kan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga kan, Umar bin Khattab. Dicatat oleh sejarah dia ini hafal Quran, dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, apalagi pokoknya sahabat Nabi yang utama lagi, ya kan, salah satu. Akhirnya Nabi meninggal nih. Orang-orang tentu ngomong kayak gini, Rasul telah meninggal, Muhammad SAW dah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar sama Umar nih, kalian ngomong apa? Muhammad dah meninggal, ngomong kok sekali aku kepancung ngomongnya. Jadi Umar ini tidak rela dia orang ngomong Muhammad ini meninggal, padahal Muhammad ini dah meninggal atau belum? Udah gitu. Kan ada orang itu kan, kita membicarakan, kalau dia bisa ngomong itu lagi ya. Sebenarnya memang itu betul kan, tapi kita nggak mau dengar itu cerita. Pernah tak ibu mengalami itu? Ya kan? Ya Umar itu seolah-olah itulah mengalami suatu keadaan memang tak meninggal, tapi kalau saya sebut lagi gitu, aku jadi sedih kalau ngomong agak gitu-gitu. Akhirnya dengar sama Abu Bakar. Mana kata Abu Bakar memanggil Umar tadi, kenapa kau marah-marah nih dengan orang ngomong? Iya, dah tahu, dah bisa diceritakan lagi. Apa kata Abu Bakar ke Umar? Tidak ingat kau ayat Allah ni, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Sebelum Muhammad ni sudah ada min qablihi rusul, telah ada pula beberapa rasul. Afa immata au qutila, apakah kalian nanti kalau rasul ini mati atau dia terbunuh, maka kalian akan balik kepada kekafiran? Mengamuk-ngamuk ada jelas, ada kesabaran dan segala macam, tercampaklah pedang Umar bin tadi, baru sadar. Apa kata Umar? Aku merasa ayat ini
baru turun rasanya. Padahal dia hafal Quran. Kadang memang kita kalau jadi ada masalah nih, kadang lupa ngaji. Nah, itulah guna kawan mengingatkan. Ikut kalau pepatah orang tua kita, silik sudah, silik tak anak-anak. Pas bercakap tadi, lupa silik. Lah sudah bercakap, apa nak ikut tadi? Memang begitu. Jadi dalam hidup ini, potensi kita salah itu sangat manusiawi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ya kita harus saling menasihati. Saya bapak undang di sini bukan berarti manusia super yang tak akan pernah salah, enggak. Dan ibu-ibu ini bukan berarti orang yang tidak punya kebaikan. Dia agak begitu. Ini justru bapak ibu ini sebenarnya yang lebih hebat daripada ustaznya. Saya mungkin tidak tidur nih karena saya ngomong, tapi ibu cuma duduk, bapak duduk tak tidur. Mana yang hebat? Hebat lah bapak ibu nak. Kalau saya situ mungkin nanti gigol lah. Nah, bapak ibu Allah berbahagia. Jadi agama ini sebenarnya datang adalah untuk kita saling menasihati. Tapi menasihatinya mesti sabar-sabar. Bahasanya harus dipilih, lunak-lunak lembut, jangan kasar-kasar. Lunak-lunak lembut. Fir'aun ini datang, dia ingin melawan Tuhan. Inyo nak jadi Tuhan, Fir'aun ini. Pernah tak ibu dengar cerita Fir'aun? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan kan? Apa kata Allah? Sah kata Allah, memanggil Musa. Musa tentu dipanggil Sah. Sah kata Allah. Ya Allah. Musa. Pergilah kau dakwahi Fir'aun datang apa-apa. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan bagai Tuhan. Fir'aun saja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah tetap ingatkan Musa agar dia beri peringatan ke didakwahi. Ingatkan Fir'aun itu dia tak Tuhan, katalah kasih tahu dia. Nah gitu tuh Pak. Saking pentingnya agama ini untuk menasihati. Fir'aun yang dah mengaku dirinya Tuhan tetap diingatkan Allah SWT. Diutuslah Musa untuk mengingatkan Fir'aun. Lalu datanglah Musa. Ya. Ketika Musa ingin datang nih, apa kata Allah ke Musa? Musa, kau ingatkanlah Fir'aun itu, faqula lahu qawlan layyina. Tapi kau mengingatkan dia itu jangan kau kasar-kasar. Gunakanlah kata yang layyina. Layyin itu artinya lembut. Maka bapak ibu yang belajar tahsin, ada huruf lain. Huruf lain tempatnya lembut kan? Lain. Gitu kan? Jadi kata Allah, kau Musa dakwahi Fir'aun itu, tapi kau jangan kasar-kasar. Bahasa kamu harus lunak lembut. Dia itu raja, nanti malu dia sama masyarakatnya. Jadi kita kalau mengingatkan harus sabar, kemudian harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Jangan menasihati orang kasar, jangan menasihati orang di depan umum. Orang ramai, ngapu kata dia, ngapu tak, nah gitu tak boleh. Itu kita sedang mempermalukan orang, tak boleh. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang menasihati di depan orang ramai, sebenarnya dia bukan sedang mengingatkan engkau akan kebaikan, dia sedang mempermalukan engkau. Jadi tidak boleh. Etikanya kalau kita mengingatkan orang, jangan di depan orang. Saya dulu pas awal-awal Ramadan, biasanya kan gitu kan. Kalau awal Ramadan masjid ini macam terkecil lah rasanya, penuh orang, sesak. Ya awal-awal Ramadan lagi semangat.
Suatu waktu sholat subuh dia ikut jemaah sholat subuh. Selesai sholat subuh tu berdiri dia mau sholat sunat. Allah. Kata jemaah ini, tak. Biar jalan. Bisa diganggu lagi nanti dia yang ngadu. Itu dosa tu Pak. Menegur dia nanti sampai tersinggung juga dosa. Dia kan tak tahu. Orang kalau buat tak tahu dosa tak? Nah, biar aja dulu. Memang mengingatkan penting, tapi cara mengingatkan ada. Nah, kan sholatnya terus tuh sampailah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok orang pun tak ada sholat. Pun ada orang sholat. Orang pun ada ustaz tidak sholat apa? Itu merasa kan? Jadi tidak usah kita tegur, biar dia dulu. Nanti tahu itu. Kadang kita dulu nih bapak-bapak nih yang baru-baru ke masjid dulu, kadang banyak dia salah-salah. Ada yang orang tahu salah, ada yang tidak. Gitu. Jadi insya Allah hidup ini berproses. Qadarullah setelah pulang dari sholat itu rupanya dia sama dengan saya pulang. Ustaz, tanya cik, ya apa dia? Lupa, sudah sholat subuh kok apa nama sholat sunatnya tu? Tanya gitu ya. Kalau sholat rawatib sudah subuh ni dah ada. Oh, jadi yang mau tadi sholat baru. Kalau tak tahu dah masalah. Besok yang boleh. Tak apa tadi tak apa. Kan tak tahu kan? Dah lupa. Kalau lupa dah salah. Itu gitu ya. Dia tambahkan apa saja sholat yang tak ada setelahnya. Ya kan? Yang tak ada setelahnya itu sholat asar. Tak ada tu sudah asar tu tak ada tu sholat sunat. Oh gitu ya saya. Kira mengaji tak ada. Itu senang aja tak ada dia tersinggung. Ini kita ni senang betul membuat dia malu. Nah, nampak semua kau tadi nak apa dek? Berubah wajah tadi nak. Iyo dek merah wajah sengaja dari tadi tu lantai. Jangan sengaja lah membuat orang tersinggung. Tak boleh. Ini ilmu-ilmu yang harus selalu kita ingatkan ini. Maka agama ini datang untuk memberi nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalian datanglah ingatkan orang ke jalan Tuhan itu dengan jalan hikmah. Hikmah itu baik-baik. Kata orang tua-tua seperti menarik rambut dalam tepung. Cuman itu menarik. Ini kan ada tepung, ada rambut. Katanya seperti menarik rambut. Apa maksudnya? Tarik baik-baik supaya rambut tidak putus, Tepung tak tumpah. tepung tidak tumpah. Apa maksudnya itu? Hajat kita sampai menasihati inyo tak Berak. ada ibu tak tersinggung, inyo tak masuk. Itu perihal bahasa orang tua kita tadi itu ibarat menarik rambut dalam tepung. Jadi tepung tidak tumpah, rambut tidak pantas. Hajat sampai dia tak tersinggung. Begitulah. Jangan sengaja nak nyinggung-nyinggung. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah yang berbahagia. Untuk itulah Syekh Nawawi ini tadi memberi judul kitabnya ini nasihat-nasihat. Kita memang akan saling menasihati. Terus siapa penulis kitab ini? Penulis kitab ini namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Iko bukan Jawi yang dikurbankan tu. Jawi iko Jawa. Bahasa Arab Jawa, Jawi. Eneng wong Jawa dan eneng Ora. eneng tak eneng wong Jawa. Jadi Syekh Nawawi ini Al-Nabawi. walaupun tulisannya berbahasa Arab,
Dia orang Indonesia, maka namanya An-Nawawi Al-Bantani. Banten, orang Banten, orang Jawa, nah gitu maksudnya. Al-Banten ini Al-Jawi, orang Jawa. Hebat orang Jawa. Dia ini akhirnya menghabiskan hidupnya di Mekah. Dia sempat menjadi mufti Arab. Oh, coba yang orang Indonesia jadi mufti. Mufti ini apa nih? Jadi tukang fatwa, tempat orang bertanya ke inyo tentang agama-agama. Ini siapa nanya ke inyo? Padahal nyo tinggal di Arab. Nyo darah Arab ya no? Oh, itu hebat. Makanya kita Pak Bu, kalau pergi haji, umroh, orang Arab itu suka nebak-nebak kita. Indonesia, katanya gitu nak. Pernah ada ibu ditanya gitu? Indonesia, ketawa anak nganggu awak-awak ada pandai bahasa Arab tu nganggu. Yo atau anak nganggu itu arti yo. Apa artinya sudah itu? Indonesia bagus. Indonesia bagus. Iya kan? Indonesia bagus. Apa sebabnya tahu nanya Indonesia bagus? Karena zaman dulu orang Indonesia ini terkenal di situ hebat-hebat, soleh-soleh. Itu sebab. Bukan berarti TKW gitu banyak situ. Karena orang Indonesia ini hebat-hebat, terkenal. Apa yang buat terkenal? Satu di antaranya Syekh Nawawi ini lah. Bagaimana terkenalnya beliau ini? Nah, fatwa-fatwanya dipakai orang. Satu di antara fatwa Syekh Nawawi ini yang dipegang oleh orang Arab itu sampai sekarang. Nah, gini. Ini kan Bukit Sofa, Bukit Marwah. Kita kan sa'i kan? Sa'i di Bukit Sofa. Sa'i ini jalan ini dulu aslinya jalan ini disebut Mas'ai yang menyampaikan kita untuk sa'i. Jalan ini aslinya dulu asalnya kecil. Kok kecil? Karena asalnya kan jalan setapak Sayyidah Hajar kan aslinya nih awal-awalnya nih kecil. Seiring perjalanan waktu orang semakin banyak yang pergi haji, semakin banyak yang pergi umroh. Kalau hanya jalan kecil ini orang sa'i tidak muat, lama orang antri nanti. Maka adalah ide bagaimana kalau jalan ini diperbesar. Terjadilah pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini, ya janganlah diperbesar, nanti tidak pas lagi dengan jalan di tempat hajar tidak sangat ini itulah kan ini bid'ah nih, sesatnya rokok nanti agak gitulah. Karena berdebat, walhasil ditanyalah pendapat ahli fatwa ini kan Syekh Nawawi. Tanya sama Syekh, kami dah lama berdebatnya macam mana? Ini boleh tak diperluas nih apa nih jalan tempat sa'i? Kata Syekh Nawawi, boleh. Kok boleh? Syaratnya kata Syekh Nawawi, kalian tidak membesarkan ini lebih dari pangkal bukit. Bukit itu kan kayak gini, namanya bukit yang gini kan. Bawahnya besar, atasnya pasti kecil kan. Kalau kalian berbesar masih ukuran kaki bukit nih, itu tidak apa-apa kan. Cengang orang Arab. Jadi sederhana aja jawabannya. Sepanjang kalian perluas masih dalam koridor kaki bukit itu masih Bukit Sofa dan Marwah. Ya udah. Jadi sederhana saja ngomongnya itu. Macam ngomong Gus Dur, nah ya nggak apa-apa. Orang Jawa nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Tanyalah wartawan ke Gus Durnya, Gus,
itu kiai itu kok nakal-nakal gitu. Ada loh kiai kok yang nakal-nakal, ya biar manusia itu tuh ada yang nakal-nakal. Ditanya ke Gus Dur macam mana tuh, oh nakal, ya ada apa-apa. Kalau kiai ya orang apa-apa yang nggak boleh sampai ya. Jadi kalau kiai tidak apa-apa buat jam itu, kalau lihat tidak boleh. Kalau kiai ini tahu caranya taubat, kalian tidak tahu. Itu jawaban Presiden. Dia ingin berkata, kalian ini jangan mendewakan Ustadz nih. Ustadz itu juga manusia. Nah itu yang saya sebut tadi. Kalau kita mendewakan Ustadz, nanti kalian kecewa. Gitu. Kita kan juga gitu. Kalau lah salah Ustaz kena viral, kirim ke grup-grup. Gimana tuh? Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi itu sosok Syekh Nawawi ini orangnya hebat. Akhirnya meninggal beliau di tanah suci itu, dikuburkan di Baki. Sampai Bapak Ibu ke Baki kan. Baki ini kan persekian tahun itu kan dibongkar karena banyaknya orang meninggal kan, dikuburkan di situ, terus sekian tahun dibongkar, ganti lagi yang baru kan. Jadi kuburan Syekh Nawawi ini pun dibongkar, ternyata masih utuh. Nah, itu Pak, jadi karomah beliau ini. Orang kubur lah jadi tulang, dia masih utuh. Itu menjadi viral ceritanya. Bapak Ibu bisa nanti cari beritanya nanti lah. Jadi itu tentang siapa ini Syekh Nawawi, agar kita baca kitab tahu siapa orangnya. Tapi yang orang hebat di Mekah itu tidak hanya Syekh Nawawi, banyak juga yang lain. Satu di antaranya ada namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi orang Minangkabau. Lain orang Minang. Oh lain. Banyak. Orang Jawa Minang. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini nama sebenarnya Ahmad, tapi kok ada Khatib Al-Minkabawi, itu gelar. Jadi memang orang-orang dulu itu suka membuat nama itu pakai kampungnya, kan? Misalnya ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi, orang Persia. Ada Imam Bukhari kan. Bukhari itu bukan nama dia, Bukhara, kampungnya. Kalau dulu itu Bukhara ini sepertinya masuk ke Uni Soviet lah. Kalau sekarang ini Kazakhstan. Bapak Ibu kumpulkan duit pergi umroh plus Kazakhstan. Jangan ke Sungai Hijau aja jalan-jalan. Pergi ke Kazakhstan, tengok nampak kilas kampungnya Imam Bukhari. Jadi dulu-dulu memang itu orang menisbahkan namanya itu ke kampung. Ibu yang orang Pariaman boleh namanya Salmawati Al-Pariamani. Ada orang Pariaman. Orang mana ya? Orang Kampar. Siapa namanya? Kampari. Gusnaini Al-Kampari. Maka nama saya dulu saya buat nama kampungnya Maghfirah Al-Batu Ijani. Orang Batu Ijani. Tapi orangnya tidak paham. Jalan-jalan. Jalan apa? Udah jalan. Jadi Bapak Ibu, jadi Al-Minkabawi orang Minang. Gimana hebatnya si Ahmad nih? Jadi si Ahmad nih hebatnya Pak, dia menikah dengan orang Arab. Ini keren. Sebenarnya orang Arab ini sebenarnya agak narsis dalam tanda petik. Narsis itu gimana? Orang itu jarang mau kawin dengan etnis lain. Inyo kawin inyo sama inyo aja. Karena inyo punya orasi lebih tinggi.
Jangankan orang asli Arab loh, orang Arab yang udah tinggal di Indonesia nih itu sangat jarang mau menikah dengan orang kita. Apa sebutlah siapa orang keturunan Arab sih? Kalau yang kita tahu misalnya siapa? Ada Quraisy Hab, istrinya orang keturunan Arab juga. Apa lagi? Yang bapak-bapak ibu tahu lah. Ada Said Akil dulu kan, keturunan Arab juga, istrinya itu. Ada satu dua, tapi umumnya mereka nikah dengan kamu karena memang ada namanya itu kafaah. Kafaah itu apa? Kesetaraan, kesamaan. Nikah sama orang awak lo anak berubah lo kan tuh hidup patah lo ya. Orang itu hidupnya tak bantah kan. Ya jadi gitulah. Tahu-tahunya Syekh Ahmad ini menikah dengan orang Arab asli. Nah, bayangkan hebatnya itu. Kok bukan orang Arab keturunan lagi tinggal di Arab menikah dengan orang asli. Berarti dia punya kelebihan nih, saking cerdas dan segala macam. Akhirnya masyarakat situ bertanyalah ke menduo Syekh Ahmad ini. Kenapa kau nikahkan anak kau sama orang ini? Orang anu ini tidak jelas menantu kau ini gini-gini lah. Apa kata mertuanya? Kalian jangan menduga, jangan kalian merasa bahwa orang Arab itu masakan Arab. Jangan kalian menduga orang Arab itu orang tinggal di Arab nih. Orang Arab itu adalah orang yang takallama al-arabiyyin fashil. Orang yang bisa bercakap bahasa Arab itu dengan fasih, itu orang Arab. Tak percaya kalian ke menantu aku nih. Besok kalau Jumat tiba, kalian minta dia jadi khotib. Tapi tak usah kalian kasih tahu lagi. Diam-diam aja, pas dia masuk ke masjid itu tolong dia. Oh jadi hati bilang gitu. Ya kalau kita ini kan, Pak bisa khotib Jumat besok Pak. Sekarang kan di Selasa baru kan. Bisa kita siap kan? Ayo. Kita siapkan judulnya untuk konsep baik-baik kan. Ini tidak kata mertua, tidak usah kalian kasih tahu dia jauh-jauh hari. Capek dia ke masjid mas, 10 menit lagi mau khutbah, suruh dia khotib. Mau yo dicubur orang tua. Pas dia masuk masjid diminta jadi khotib. Akhirnya jadi khotib lagi. Oh terdengarlah dia berbahasa Arab dengan fasih dan betul, ilmunya mantap. Makanya bergelar Al-Khatib, Ahmad Al-Khatib atau Ahmad Khatib Al-Mindabawi. Mengapa namanya jadi Khatib? Gara-gara jadi Khatib tadi itulah. Makanya orang Minang kan juga mau beri gelar menantunya udah enak. Iya. Kalau ini orang kayo, Datuk kayo, Angku kayo, hanya kayo menggalih ameh. Akhirnya kayo ameh. Namanya siapa? Sultan Marajo Batungke Ameh Malenggang di langit. Mantap. Batungke Ameh Malenggang di langit. Di langit saking mantap ya. Jadi kayak gitu memang. Gelar itu dinisbahkan ke orangnya. Kalau dia guru, angku guru, begitulah. Jadi Bapak Ibu, intinya orang Indonesia ini hebat-hebat. Kalaupun ada yang tidak hebat mungkin apa enggak. Tapi orang Indonesia ini terkenal dia hebat-hebat. Untuk itulah kita tidak boleh merendahkan diri kita. Berhentilah kita membuli diri kita. Kita kan suka gitu. Ada orang Jepang, orang Amerika, terakhir orang Indonesia. Siapa paling bongak situ? Orang lebih. Ternyata orang Indonesia ini hebat ya? Hebat. Lalu Syekh Nawawi menulis kitab tadi Nasaihul Ibad, dibacalah oleh orang seluruh dunia ini, tak terkecuali orang Arab. Ditulisnya dalam bahasa Arab. Nah ini kita mengenal kitab yang akan kita bahas ini, judulnya Nasaihul Ibad, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Apa isi kitab ini?
isinya nasihat-nasihat. Apa di antara nasihatnya? Beliau memulai dengan nasihatnya itu di depan. Katanya, Allah adalah zat yang paling sayang ke kita. Itu nasihatnya. Karena itulah kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Allah adalah zat yang paling sayang. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Muhammad, kata Allah, nanti kalau ada orang-orang yang beriman kepada ayat aku, arti orang-orang Islam ni, orang beriman, ketemu engkau, maka cakapkan ke dia, faqul salamun 'alaikum, katakan kepadanya selamat atas kamu ya. Kenapa kita ucapkan selamat ke orang Islam ini? Kata rabbukum ala nafsihir rahmah, karena kalian memiliki Allah sebagai Tuhan yang Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya untuk menyayangi kita. Jadi Bapak Ibu, Allah itu zat yang paling sayang ke kita. Sebab itu apapun keputusan Allah kepada diri kita, pasti itu yang terbaik. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tak pernah menganiaya hamba-hambanya. Coba. Jadi Ibu Bapak, apapun keadaan kita hari ini sebenarnya adalah wujud Allah sayang ke kita. Allah tidak ada menganiaya kita. Gimana Allah ini sayang ke kita? Satu di antara bentuk sayang Allah, Allah pengen kita masuk surga. Yang apa namanya ini? Kita kan pengen masuk surga ya. Tapi sebenarnya Allah lebih pengen kita masuk surga. Jadi yang pengen kita masuk surga itu tidak hanya kita, Allah itu sendiri pengen kita masuk surga. Itu kata Allah. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kalian ke surga. Jadi Allah itu yang pengen mengajak kita ke surga. Wa anibu ila rabbikum, bersegeralah kalian menghadap kepada Tuhan kalian. Tubu ila Allah, kalian kalau betul salah ada masalah kata Allah, segera bertobat kepada Allah. Aku pengen memasukkan kalian ke surga. Macam mana Allah ini memasukkan kita ke surga? Diampuninya salah kita. Masuk ke surga ini bukan karena hebatnya amal ibadah kita, tidak. Amal ibadah kita ini tidak hebat. Jadi bagaimana Allah memasukkan kita ke surga? Setiap kita bersalah, Dia akan mengampuni kita. Penting kita mau datang minta ampun. Apa salah kita? Pernah buat ini, pernah buat itu, buat ini, tidak apa-apa. Penting datang kalian kepada aku ampuni kalian. Ud'uni astajib lakum, kalian minta kepada aku perkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang-orang itu bertanya Muhammad kepada engkau tentang aku, kasih tahu sama engkau. Orang ke orang itu aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan setiap keinginan mereka. Ibu pengen apa? Minta sama Allah. Bapak pengen apa? Minta. InsyaAllah Allah perkenankan. Kita banyak dosa apa? Kita boleh minta ampun kepada Allah. Kalau amal ibadah kita ini tidak akan bisa mengantarkan kita ke surga, karena amal ibadah kita ini nilainya rendah. Tapi Allah tetap ingin kita masuk surga dengan jalan apa? Allah selalu mengampuni setiap kekurangan-kekurangan kita. Makanya tadi selesai sholat, kita baca zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa zikir kita tadi? Astagfirullah, astagfirullah. Pernah tak Bapak Ibu bertanya, ngapalah zikir setelah sholat di istighfar? Ngapa tak alhamdulillah? Istighfar ini kan zikir untuk kita berdosa. Kalau kita bersalah, apa kita baca pertama? Astagfirullah. Bapak berhenti dah di lampu merah, tak naik motor, tak naik mobil.
nampaklah orang naik motor di depan perempuan, dipakainya baju adiknya. Baju adiknya itu pakai apa? Sampi keke. Lah nampak apa tuh? Darpot. Astagfirullah. Astagfirullah kata bapak. Matu situ ya. Astagfirullah. Apa bang kata ini? Astagfirullah. Kenapa dia istighfar? Berdosa kan? Gara-gara berdosa tadi itulah istighfar. Inilah. Tapi mengapa tadi selesai sholat istighfar juga? Memangnya sholat berdosa? Tidak lah, sholat tidak berdosa. Tapi kok istighfar? Karena dalam sholat tadi kita menghayal takana ke siapa takana? Ya yang ibu-ibu mungkin teringat suami belum bangun tadi mungkin. Kalau suami yang merantau teringat suami yang lagi gimana LDR gitu istilah. Teringat anak, teringat utang, teringat ini, macam-macam teringat. Dan sholat Allahu Akbar. Nampaklah telengkung ibu di depan. Cantik juga telengkungnya. Ini kayaknya mau kena yang di TikTok kemarin. Menghayatlah kita kemana-mana. Ada anak kawan di sebelah kita nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aja aku kue panas suara. Gitu nah. Jadi kita tuh terganggu dengan pernah berpikir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau? Tadi itu. Lain suara. Nah, ada yang kita tuh yang mengganggu itu. Dewasa lebih dewasa. Terus yang kue-kue itu tadi rupanya mulutnya rupanya menggosok gigi tadi. Kemana-mana lah paham naik asam lambung awak dulu. Ya. Jadi kalau laki-laki yang membangun tadi apa yang tak kena laki sial apa ya? Kita lo lebih ni mereka. Kita kawan-kawan. Dalam sholat tadi begitu lah gitu kan. Banyak tekanan. Iya tak? Iya kan. Kadang kunci lah yang Allah Akbar. Dah tu kunci anda dia dulu. Lah tu. Dia dirasa. Kan suka gitu memang kita nak mobilnya dah kunci tak belum. Selalu ragu-ragunya. Memang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu mengwas-waskan kita. Ibu kan gitu, dah sampai musola kok teringat kompor kan. Lari mati tadi kan. Kacau ya mana. Begitulah kualitas sholat kita. Tapi Allah tetap terima sholat ini dengan syarat selesai sholat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bukan hebatnya ibadah kita ini kita masuk surga. Kekurangan apa yang telah kita lakukan ini Allah terima dengan lapang dada kalau kita mau minta ampun. Itulah ibadah. Jadi yang hebatnya Allah atau kita? Di situlah Allah terletak sayang. Ya. Tapi waktu itu sebenarnya bunyi. Kadang-kadang wajah bapak ibu pun nampaklah tegang. Mati waktu itu. Jadi intinya gitu ya. Allah itu sangat sayang ke kita. Bentuk dia sayang adalah dia siap mengampuni segala bentuk hilaf salah kita. Pernah tak bapak ibu mendengar cerita ada orang yang telah membunuh 99 orang
Iya kan? Pernah dengar cerita ini? Itu hadis Nabi loh. Akhirnya dia membunuh lagi yang ke-100. Diterima atau pada? Ibu pernah membunuh? Tidak kan? Berarti potensi akan diterima tobat jauh lebih besar. Apa dulu ketek-ketek malih belajar ngaji disuruh ngaji semua ayah lari taman-taman main alat tua kok baru tak pandai, baru menyesal. Apa lagi? Ya udah semampunya belajar juga. Nah kalau ibu-ibu dukung suami yang baru belajar Quran, mulai mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi inna dan tebangnya baca sakit telingonya. Jangan ibu gitu kan. Dukung mata. Sebenarnya orang yang mengulang-ulang membaca Quran itu bagus saja sebenarnya. Satu huruf kan 10 kebaikan. Ya, satu huruf dapat inna aja sampai 10 kali. Inna. Kali 10 orang yang lancar tadi sekali jalan inna. Hanya di inna aja berapa? Ya, bagus aja. Cuma kita tidak sabar kadang dengar. Kesimpulan akhir bahwa Allah adalah Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Kasih kita. Karena itu Allah tidak akan pernah benci kita. Ayo kita lakukan berbagai kebaikan dan datang kepadanya minta ampun. Insya Allah Allah akan ampuni. Dan itulah janji Dia, karena Dia memang Zat yang paling sayang ke kita dan beliau pengen kita masuk surga. Semoga kita masuk surga insya Allah. Amin. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.